Di balik geliat ekonomi dan semangat komunitas yang kuat, Darafi juga menyimpan realita yang kelam. Seperti dua sisi mata uang, kehidupan di Darafi tidak hanya tentang harapan dan kreativitas, tapi juga menghadapi tantangan berat yang terus berlangsung hingga kini. Dengan lebih dari 1 juta orang tinggal dalam wilayah kecil, ruang pribadi hampir tidak ada. Banyak keluarga hidup dalam ruangan 10-15 meter persegi, yang berfungsi sekaligus sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang tamu. Sirkulasi udara buruk, sistem sanitasi yang tidak memadai, serta akses terbatas ke air bersih membuat kawasan ini rentan terhadap penyebaran penyakit seperti infeksi pernapasan, diare, dan demam berdarah. Ketika pandemi global melanda, Darafi sempat menjadi titik perhatian dunia karena potensi penyebaran virus secara masif. Jaringan pembuangan air dan listrik di Darafi seringkali tidak stabil dan ilegal. Banyak rumah menggunakan sambungan air dan listrik darurat. Hal ini menyebabkan risiko kebakaran yang cukup tinggi. Beberapa insiden kebakaran besar pernah terjadi, dan menelan korban serta kerugian besar. Pemerintah menghadapi dilema, antara melakukan perbaikan total atau merevitalisasi secara bertahap tanpa merusak struktur sosial dan ekonomi warga. Seperti kawasan urban padat lainnya, tindak kriminal ringan seperti pencurian, peredaran barang ilegal, dan pengaruh geng lokal sempat menjadi tantangan. Namun, hal ini jarang terekspos karena warga memilih menyelesaikan masalah secara internal atau komunitas. Meski demikian, mayoritas warga Darafi hidup jujur dan bekerja keras. Kejahatan bukanlah cerminan komunitas secara keseluruhan, tapi dampak dari tekanan ekonomi dan ketidaksetaraan. Anak-anak Darafi tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Meskipun banyak dari mereka tetap bersekolah dan bercita-cita tinggi, angka putus sekolah masih cukup tinggi, terutama di kalangan keluarga miskin ekstrim. Beberapa terpaksa ikut membantu orang tua bekerja dari usia dini, menjadi pemulung, buruh kecil, atau pekerja informal, yang tentu memengaruhi pendidikan dan masa depan mereka. Namun, organisasi sosial, LSM, dan tokoh masyarakat terus bergerak aktif memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pelindungan anak, menciptakan titik terang bagi generasi berikutnya. Darafi bukan hanya tempat yang keras, tapi juga cermin dari ketidakseimbangan kota modern. Ia menunjukkan bagaimana manusia bisa bertahan di tengah keterbatasan, namun juga bagaimana sistem seringkali gagal memenuhi kebutuhan dasar warganya. Membicarakan sisi gelap Darafi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa di balik kilau kota Mumbai, ada jutaan orang yang berjuang setiap hari untuk hidup layak. Dan mungkin, lewat perhatian yang lebih adil dan solusi yang inklusif, masa depan Darafi bisa lebih cerah, tanpa harus kehilangan jati diri dan semangat komunitasnya. Di balik geliat ekonomi dan semangat komunitas yang kuat, Darafi juga menyimpan realita yang kelam. Seperti dua sisi mata uang, kehidupan di Darafi tidak hanya tentang harapan dan kreativitas, tapi juga menghadapi tantangan berat yang terus berlangsung hingga kini. Dengan lebih dari 1 juta orang tinggal dalam wilayah kecil, ruang pribadi hampir tidak ada. Banyak keluarga hidup dalam ruangan 10-15 meter persegi, yang berfungsi sekaligus sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang tamu. Sirkulasi udara buruk, sistem sanitasi yang tidak memadai, serta akses terbatas ke air bersih membuat kawasan ini rentan terhadap penyebaran penyakit seperti infeksi pernapasan, diare, dan demam berdarah. Ketika pandemi global melanda, Darafi sempat menjadi titik perhatian dunia karena potensi penyebaran virus secara masif. Jaringan pembuangan air dan listrik di Darafi seringkali tidak stabil dan ilegal. Banyak rumah menggunakan sambungan air dan listrik darurat. Hal ini menyebabkan risiko kebakaran yang cukup tinggi. Beberapa insiden kebakaran besar pernah terjadi, dan menelan korban serta kerugian besar. Pemerintah menghadapi dilema, antara melakukan perbaikan total atau merevitalisasi secara bertahap tanpa merusak struktur sosial dan ekonomi warga. Seperti kawasan urban padat lainnya, tindak kriminal ringan seperti pencurian, peredaran barang ilegal, dan pengaruh geng lokal sempat menjadi tantangan. Namun, hal ini jarang terekspos karena warga memilih menyelesaikan masalah secara internal atau komunitas. Meski demikian, mayoritas warga Darafi hidup jujur dan bekerja keras. Kejahatan bukanlah cerminan komunitas secara keseluruhan,
tapi dampak dari tekanan ekonomi dan ketidaksetaraan. Anak-anak Dharavi tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Meskipun banyak dari mereka tetap bersekolah dan bercita-cita tinggi, angka putus sekolah masih cukup tinggi, terutama di kalangan keluarga miskin ekstrim. Beberapa terpaksa ikut membantu orang tua bekerja dari usia dini, menjadi pemulung, buruh kecil, atau pekerja informal, yang tentu memengaruhi pendidikan dan masa depan mereka. Namun, organisasi sosial, LSM, dan tokoh masyarakat terus bergerak aktif memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pelindungan anak, menciptakan titik terang bagi generasi berikutnya. Dharavi bukan hanya tempat yang keras, tapi juga cermin dari ketidakseimbangan kota modern. Ia menunjukkan bagaimana manusia bisa bertahan di tengah keterbatasan, namun juga bagaimana sistem seringkali gagal memenuhi kebutuhan dasar warganya. Membicarakan sisi gelap Dharavi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa di balik kilau kota Mumbai, ada jutaan orang yang berjuang setiap hari untuk hidup layak. Dan mungkin, lewat perhatian yang lebih adil dan solusi yang inklusif, masa depan Dharavi bisa lebih cerah, tanpa harus kehilangan jati diri dan semangat komunitasnya. Kemiskinan adalah kenyataan sehari-hari bagi banyak warga Dharavi. Namun, kemiskinan ekstrim, yang berarti seseorang hidup dengan penghasilan jauh di bawah standar minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjadi kondisi yang tak terelakkan bagi sebagian warga di sana. Ini bukan sekadar soal penghasilan, tapi juga soal akses yang terputus dari kebutuhan dasar manusiawi, tempat tinggal layak, makanan bergizi, air bersih, dan pendidikan. Banyak penduduk Dharavi bekerja sebagai buruh harian, pemulung, atau pekerja informal dengan penghasilan yang sangat fluktuatif. Mereka tidak memiliki kontrak kerja, jaminan kesehatan, atau perlindungan sosial. Pada hari-hari buruk, sebagian keluarga bahkan tidak bisa membeli makanan untuk 2 kali sehari. Upah harian yang diterima kadang hanya cukup untuk membeli makanan pokok, tanpa ada sisa untuk biaya sekolah anak, pengobatan, atau bahkan sewa tempat tinggal. Sebagian besar warga Dharavi tinggal di bangunan semi-permanen atau rumah-rumah kecil tanpa sertifikat kepemilikan resmi. Ini membuat mereka rentan terhadap penggusuran, terutama jika terjadi proyek pembangunan atau penertiban oleh pemerintah. Tidak jarang, 5 hingga 10 orang tinggal dalam satu ruangan kecil. Satu ruangan digunakan bersama untuk tidur, memasak, dan menyimpan barang. Kondisi semacam ini bukan hanya tidak sehat, tapi juga membebani psikologis penghuni, terutama anak-anak dan wanita. Meskipun ekonomi Dharavi tergolong produktif, sebagian besar kegiatan usaha dilakukan di sektor informal dan tanpa izin usaha resmi. Ini membuat para pekerja tidak memiliki akses ke kredit perbankan, pelatihan formal, atau perlindungan hukum, memperpanjang lingkaran kemiskinan. Ketika terjadi krisis, seperti pandemi atau inflasi bahan pokok, warga Dharavi adalah yang paling pertama merasakan dampaknya, dan paling terakhir menerima bantuan. Kemiskinan ekstrim juga berdampak langsung pada gizi. Banyak anak-anak mengalami malnutrisi, tidak cukup protein, zat besi, dan vitamin dalam makanan mereka. Ini berdampak pada tumbuh kembang, kecerdasan, dan kekebalan tubuh. Beberapa keluarga terpaksa mengandalkan makanan sisa dari restoran atau toko, atau membeli makanan murah tanpa nilai gizi yang cukup, hanya demi bertahan. Meski tantangannya berat, banyak komunitas lokal dan organisasi nirlaba bekerja keras untuk melawan kemiskinan ekstrim di Dharavi. Mereka menyediakan pendidikan gratis atau bersubsidi untuk anak-anak, pelatihan keterampilan bagi wanita dan pemuda, layanan kesehatan gratis atau murah, program makanan bergizi dan distribusi bantuan pokok. Upaya ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim bukan takdir yang tak bisa diubah. Dengan perhatian, dukungan, dan kebijakan publik yang tepat, Dharavi bisa bangkit, bukan hanya sebagai simbol ketahanan, tapi juga simbol transformasi sosial. Dharavi tidak minta dikasihani, yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, akses kesehatan, dan hak atas tanah tempat mereka berpijak. Dharavi sering disebut sebagai permukiman kumuh terbesar di India, bahkan di Asia, namun penyebutan ini tidak selalu mencerminkan seluruh kenyataan. Kata kumuh sering dipandang negatif, padahal di dalamnya ada komunitas yang hidup, bekerja, dan saling mendukung. Namun, secara fisik dan struktural, kondisi di Dharavi memang memenuhi banyak kriteria pemukiman kumuh versi global, kepadatan tinggi, infrastruktur minim, dan keterbatasan layanan dasar.
Dalam area yang hanya sekitar 2,1 km persegi, lebih dari 1 juta orang tinggal di Dharavi. Artinya, setiap meter persegi bisa dihuni hingga 5 orang atau lebih. Rumah-rumah di sana berdiri sangat rapat, dengan lorong-lorong selebar 2 orang dewasa. Tak jarang, cahaya matahari tidak pernah menyentuh lantai lorong karena tertutup bangunan bertingkat yang saling berhimpitan. Beberapa rumah dibangun dari bahan seadanya, triplek, seng bekas, kain terpal, atau bata tanpa semen. Banyak yang tidak memiliki jendela atau ventilasi yang memadai. Salah satu tantangan terbesar di pemukiman kumuh Dharavi adalah sanitasi. Banyak rumah tidak memiliki kamar mandi atau toilet pribadi, sehingga warga harus menggunakan toilet umum yang jumlahnya terbatas dan seringkali tidak terawat. Air bersih disalurkan melalui pipa kolektif yang hanya menyala beberapa jam sehari. Banyak warga harus antre, bahkan pada dini hari, untuk mengisi ember dan galon air guna keperluan sehari-hari. Hal ini menciptakan risiko penyebaran penyakit dan tekanan sosial antar warga. Karena bangunan berdiri terlalu rapat dan semrawut, akses keluar masuk sangat terbatas. Ini menjadi bahaya besar jika terjadi darurat seperti kebakaran, kebanjiran, atau bencana lainnya. Beberapa insiden besar di masa lalu menunjukkan betapa sulitnya tim penyelamat masuk ke jantung Dharavi saat terjadi musibah. Kabel listrik yang menjuntai rendah dan sambungan ilegal juga menambah risiko kebakaran. Sekali terjadi api, penyebarannya bisa sangat cepat karena banyak bangunan terbuat dari bahan mudah terbakar. Salah satu alasan utama mengapa Dharavi berkembang menjadi pemukiman kumuh adalah ketiadaan perencanaan tata kota sejak awal. Bangunan didirikan tanpa izin, tanpa rancangan drainase, tanpa zonasi, dan tanpa pengawasan arsitektural. Kini, setelah Dharavi berkembang besar, merombak total kawasan ini menjadi sangat rumit. Ada jutaan warga, ribuan tempat usaha, dan ikatan sosial yang sudah terbentuk. Mengubah struktur tanpa menggusur dan menghapus identitas komunitasnya adalah tantangan besar bagi pemerintah. Banyak pihak luar melihat Dharavi sebagai kegagalan urbanisasi. Tapi kenyataannya lebih kompleks. Dharavi adalah bukti kemampuan masyarakat bertahan dan berinovasi dalam situasi ekstrim. Daripada sekadar menghapus dan menggusur, banyak ahli tata kota menyarankan agar pemerintah dan investor bekerja bersama warga, membangun revitalisasi inklusif, perbaikan infrastruktur, peningkatan sanitasi, legalisasi lahan, dan pembangunan vertikal yang manusiawi. Dharavi adalah wajah dari kota-kota besar yang tumbuh terlalu cepat. Ia adalah cermin permasalahan urbanisasi global, kesenjangan sosial, krisis hunian terjangkau, dan absennya perencanaan jangka panjang. Namun, Dharavi juga menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang disebut kumuh, masih ada semangat, komunitas, dan harapan yang hidup.